Ya, teman-teman. Oke, dah ini macam-macam ya yang hadir di sini. Baru pertama, udah lama di grup tapi baru kali ini sempat ikut Zoom. Masih bingung mau jual produk apa kalau digital siap. Ada Mas Idik, ada Mas Yovanda, ada Mas Muhri. Oke, salam kenal. Oke, kita akan mulai ya teman-teman. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu kali ya. Oke, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat Ramadan teman-teman. Selamat datang di ngaji produk digital. Ini salah satu kajian tematik yang kita selenggarakan setiap Senin malam ya, khusus Ramadan eh, jam 9 malam kayak gitu. Nah, selanjutnya mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Yang baru pertama dan baru hadir dan baru daftar mungkin di bulan ini. Nah, perkenalkan nama saya Agung, teman-teman. Saya seorang digital marketing. Kemudian tinggalnya di Jogja. Nah, itu sekilas tentang saya terkait acara ini mungkin kita ulang lagi ya, teman-teman. Ini acara apa kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ngaji Meta Ads, teman-teman. Mungkin udah kelihatan ya di papan tulis. Nah, ini ngaji Meta Ads. eh jadi ini adalah kegiatan rutin atau komunitas untuk belajar Meta Ads sudah berlangsung hampir setahun ini ya. Ini teman-teman bisa kepo-kepo di sosial media kita. Kemudian rekamannya juga beberapa tak upload di sosial media kita, baik itu YouTube, Instagram, dan TikTok seperti itu. Nah, kemudian ini program dari Ngaji Meta, teman-teman. Yang teman-teman nanti bisa pilih ya sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Ini ada banyak program. Yang pertama adalah ini yang udah berjalan ya teman-teman dan udah rutin ya, udah 4 batch seperti itu. Apa aja itu? Satu, bentar. Ini malah pencet nih kan banyak. Satu, yang pertama ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini ada ngaji meta yang bahas eh, belikan di Meta Ad secara umum yang kita selenggarakan setiap Sabtu pagi jam 5 ya. Kemudian hari ini teman-teman ngaji produk digital ya, belajar digital produk. Nah, ini kita selenggarakan setiap Senin malam ya, seperti itu. Ini gratis semua, tenang aja gratis. Nah, kemudian ada juga sesuai dengan permintaan teman-teman privat Meta Ads yang offline, tapi ini sebulan cuma 4 orang ya ini ya. Kemudian privat Meta Ads yang online one on one juga. Kalau ini nggak terbatas. Nah, ini berbayar karena melibatkan mentor yang lain. Kemudian ada beberapa program yang insya Allah akan launching setelah Ramadan nanti, yaitu ngaji copywriting ya, teman-teman. Nanti bisa dipantengin aja. Kayak gitu, dan semua ini udah bisa teman-teman nikmati, kemudian teman-teman bisa melihat rekamannya yang baru hadir nih. Nah, teman-teman bisa lihat di ngajimeta.slash mastery ya. Ini, nah ini ya teman-teman. Semoga kelihatan ya teman-teman. Nih, ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat rekamannya nih, rekamannya. Dari mulai bikin akun, ya. Kemudian ini yang ngaji Meta Ba'da Subuh, udah 4 batch. Jadi besok kita akan ulangin ya materi selanjutnya yaitu batch kelima.
Jadi teman-teman yang baru hadir tenang aja. Nah, habis itu ngaji produk digital ini. Nah, karena permintaan kemarin kan nggak tak rekam ya. Nah, ini kita akan ulang tangga produk nanti ya materinya. Nah, ini khusus yang Ramadan kita bahas yang materi eh, high levelnya teman-teman. Yaitu ini kita selenggarakan setiap Sabtu pagi ya pada subuh. Jadi ngaji Meta Edge pada subuhnya spesial Ramadan kita bahas yang untuk materi expertnya kayak gitu. Nah, ini nanti bisa akses aja ya teman-teman. Akses aja, tak tulis di komen kali ya. Nah, nanti bisa komen-komen nih. Nah, ini ya teman-teman. Nih, sudah tak share di komen. Ntar aku ngecas dulu. Nah, itu sedikit tentang ngaji Meta Ads dan ngaji produk digital. Nanti bisa dimanfaatkan fasilitas gratisnya. Silahkan. Insya Allah ini udah lengkap sekali ya. Dari materi bener basic sampai intermediate lah ya. Kayak gitu. Gitu. Mungkin ada pertanyaan silahkan teman-teman. Sembari saya prepare, silahkan boleh langsung komen aja ya. Jadi nanti modelnya adalah teman-teman tinggal komen aja eh, apa pas saya jelasin, nggak apa-apa langsung komen yang muncul di kepala. Nah nanti setiap bab saya selingin langsung lihat pertanyaan ya kayak gitu. Nah, ini produk digital. Ini materinya udah apa ya? Setiap minggu kita bahas ya teman-teman. Nanti bisa pantengin aja yang ketinggalan ya. Nah hari ini nih membuat tangga produk apa itu tangga produk. Nah ini wajib hukumnya bagi teman-teman yang memulai ya, memulai jualan produk digital. Cara buat Zoom. Oh iya, Mas Fahmi nih. Cara cara buat Zoom custom gini harus pro ya Mas. Maaf. Ah nggak apa-apa Mas. Ini Kak, ini ya harus pro Mas. Nanti fiturnya langsung anu kok langsung keluar di bagian apa ya ini ya kayak gitu. Seberapa penting Mas personal branding untuk menjual produk digital? Ada tips dan trik buat mempercepat personal branding siap. Menurutku hampir 80% Mas Ramdhani terkait personal branding itu. Nanti tanpa personal branding teman-teman ujung-ujungnya affiliate kan. Dimana affiliate itu ya yang teman-teman jual masih ke bawah personal branding yang buat produknya. Nah itu kelemahannya di situ sebenarnya. Tapi teman-teman juga bisa pakai hit and run ya. Maksudnya produk-produk yang non personal branding kayak template dan lain sebagainya. Tapi ketika teman-teman punya personal branding akan diuntungkan di sebenarnya. Kayak gitu ya Mas Ramdhani. Awalannya apa? Ya lempar dulu aja, lempar dulu aja. Tips dan trik mempercepat personal branding ya. Pilih satu industri ya, pilih satu industri ya. Ini ya. Nah, kemudian secara konsisten teman-teman membuat konten atau membuat webinar secara rutin ya. Misal saya nih, eh, secara rutin mingguan bikin webinar tentang bagaimana beriklan di Meta Ads. Nah, sebenarnya personal branding itu kan akumulasi dari konsistensi kita kan, yang kemudian orang-orang, wah ini apa benar-benar expert nih. Nah, kayak gitu kan. Sebenarnya semudah itu sih. Jadi personal branding akhirnya buah dari konsistensi kita ya. Nah, tak saranin jangan ini apa namanya eh apa ya pilih industrinya jangan kayak kutu loncat ya. Ya udah konsisten di satu industri itu yang memang dianggap Mas
Ramdhani itu expert atau memang dulu senang mempelajarinya kayak gitu. Ini dari Mas Sigit nih. Mas Meta sendiri masuk bagus nggak buat berikan saya banyak bonusnya? Ah, ya bagus-bagus aja Mas. Lah apa? Buktinya banyak pengiklan yang masih sekarang itu apa senjata untuk mendapatkan trafficnya dari Meta. Ini ya, mungkin gini Mas, sudut pandangnya apa ya? Meta itu jadi mesin lead aja ya, bukan mesin closing ya. Kalau mesin closing pasti boncos, karena memang bukan alat untuk closing ya. Mohon izin tanya Mas, untuk Facebook saya yang lama kena blokir. Pertanyaannya, jika bikin akun baru di Facebook, belum ada teman follower, apakah bisa buat iklan Meta? Bisa-bisa aja, Pak Sarijo. Ya, semisal Pak Sarijo nggak pengen bikin baru ya beli aja di Shopee atau beli akun akun di marketplace juga bisa kayak gitu. Karena yang kita butuhin bukan Facebooknya tapi bisnis manager. Oke gitu ya teman-teman, kita akan mulai dulu sembari nanti kita ini tanya-tanya lagi. Nah, ini tak saranin ya buat teman-teman harus tahu dulu apa yang namanya tangga produk. Tangga produk itu nanti banyak ininya, banyak fungsinya. Terutama tadi biar nggak mengurangi keboncosan dari teman-teman nih. Kayak gitu. Nah, jadi apa tangga produk itu? Jadi tangga produk itu kayak cara atau formula kita itu menyusun penawaran ke berbagai tingkat customer kayak gitu. Jadi eh, latar belakangnya gini, latar belakangnya gini. Ini langsung aku ke belakang nih. Latar belakangnya gini. Kondisinya kan teman-teman ngiklan nih, ngiklan, ini iklan nih, iklan. Kemudian eh, iklan teman-teman disebarin sama Facebook dan akhirnya orang beli. Nah, kan nggak semua iklan itu ini ya eh, biayanya rendah sama ruasnya itu bagus ya. Kadang-kadang ya 50-50, kadang ya mahal. Nah, untuk mencegah keboncosan atau mencegah teman-teman itu bergantung dengan iklan yang baik ya, karena nggak melulu setiap bulan itu ruasnya bagus. Nah, teman-teman harus menyusun yang namanya tangga produk ini. Contoh real ya, contoh real ini. Ini aku membedakan produk fisik dan produk digital nih, ada dua. Ini produk fisik dan produk digital. Produk fisik dan produk digital. Nah, kita lihat produk fisik nih. Kalau produk fisik, teman-teman bisa membuat repeat order satu, 2, 3, bahkan setiap bulan repeat order ya. Tapi kalau produk digital nggak bisa, teman-teman. Ya, makanya diperlukan tangga produk, ya kan? Misal, produk pertama, teman-teman main di industri kesehatan nih, main di industri kesehatan. Pertama, misal cheat sheet menu diet nih, harga 99.000, ya. Kemudian tangga produk selanjutnya, karena nggak mungkin dia beli PDF yang sama di setiap bulan. Nah, ini yang perlu dipahami, ya. Nah, makanya teman-teman harus menyusun apa sih produk selanjutnya yang kemudian bisa kita jualin lagi ke apa namanya yang udah closing sebelumnya. Nah, bisa ini berlangganan konsultasi diet misal dengan ahli gizi. Toh, selanjutnya bisa kasih suplemen. Nah, kayak gitu. Nah, ini namanya tangga produk. Nah, ini semisal contoh, tadi kan ada pertanyaan, eh, apakah worth it? Jadi jangan salahkan Facebook Ads karena boncos ya. Bisa jadi teman-teman belum tahu strateginya ya. Contoh ya, misal teman-teman beriklan nih, di pembelian pertama ini harganya katakanlah 95.000, 120.000 misal. Nah, tapi kok biaya iklannya 100.000? Wah, ini nggak masuk nih. Ya, biaya iklannya 100.000, harganya
120.000, belum dikurangin HPP. Wah, boncos. Nah, ketika mainnya kayak gitu pasti boncos terus, teman-teman. Jadi memang lead-nya itu apa Facebook Ads itu hanya untuk menghasilkan lead yang kemudian kita apa kita list database-databasenya ya. Nah, nggak apa-apa ini semisal akuisisi pertama masih boncos nih, tapi kita berharap repeat order. Nah, jadi jangan hit and run ya. Yang udah closing walaupun boncos kita rawat. Nah, kita repeat order lagi. Sebenarnya labanya ada di repeat kedua. Kayak gitu, teman-teman. Ketika produknya tipis ya, harganya ya 49, 99 kayak gitu. Nah, ini fungsi dari eh, apa namanya? Tangga produk. Ya, sebelum boleh kok langsung komen di bawah. Ini tak jelasin dulu bagaimana menyusun tangga produknya ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan formula ini. Jadi ini itu ada 6 tangga yang kemudian mencerminkan produknya dan tujuannya. Boleh dilihat garis horizontal ke samping itu mencerminkan harganya. Kalau garis vertikal itu mencerminkan value produknya. Ya, contoh nih, ini di fase engage. Ini biasanya produk-produk yang apa ya sifatnya itu untuk branding atau personal branding ya. Kayak konten teman-teman di Instagram, YouTube. Nah, ini membangun personal branding kita. Atau orang-orang tuh biar kenal kita, oh sering apa ngomongin topik apa sih? Nah, kayak gitu ya. Kemudian di tahap capture ya, ini mengumpulkan database. Jadi ada beberapa produk digital atau konten yang fungsinya itu hanya untuk mendapatkan nomor HP, email dan lain sebagainya. Ya, ya lead magnet ya kalau teman-teman sudah pernah beriklan. Nah, ini produknya kayak gitu. Kemudian ada juga produk-produk yang untuk mengedukasi database tadi. Nah, di fase qualify ini ya, di fase qualify ini produk, aku nyebutnya produk pancingan ya. Jadi produk-produk yang nilainya mungkin 49.000, 99.000 ya. Yang kemudian kita lempar, biar apa? Biar bisa untuk eh, memilah mana lead yang benar-benar mau beli atau cuma silent rider aja. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya teman-teman yang belum tahu ini menganggap jualan produk 49, 99 itu ya ini bisnis utamanya. Padahal enggak, teman-teman. Itu baru qualify ya, baru produk pancingan sebenarnya. Nah, ketika udah ada yang beli ini berarti itulah database-database yang kemudian mau serius di produk digital atau topik yang teman-teman sampaikan. Baru kasih produk utama ya, bisa e-course, bisa webinar dan lain sebagainya. Baru big profitnya. Jadi gini teman-teman. Jadi ketika teman-teman cuma jual 49, 99, saya pastikan teman-teman ini ya big profitnya kurang besar nanti, tipis nanti yang didapat. Biasanya cuma capek doang. Nah, kayak gitu. Karena memang fungsi qualify ini untuk memilah mana lead yang benar-benar mau beli atau memang dia cuma FOMO aja, nah, gitu. Itu ya teman-teman silahkan pilih komen atau bertanya terkait framework ini. Nanti ada contoh realnya kok, tenang aja, yang teman-teman bisa gunain. Tuh, silahkan. Mungkin ada. Ini nanti rekamannya sudah di sini ya. Nah, ini aku coba kasih contoh realnya kali ya. Oke, oke, bentar. Wah, ada yang nanya nih. Oke, siap. Berarti ini nggak bisa dipakai untuk jual selain produk digital. Bisa-bisa aja, Mas.
Bisa biasa. Jasa, enaknya sih produk digital atau produk fisik. Sorry, produk digital atau jasa, Mas Muhammad. Semisal produk fisik kan kita berharap bisa repeat order atau cross selling ya. Nah, kayak gitu. Enaknya atau biasanya kita menggunakan ini itu untuk produk digital atau produk jasa. Contoh real yang bisa tak sampaikan ya. Contoh realnya kayak gini. Misalnya dokter gigi nih, dokter gigi. Produk awalnya awareness-nya adalah semisal pemeriksaan gigi gratis. Misal itu ya. Nah, dia kan udah ngerasain ya, ngerasain manfaatnya baru lempar produk yang so-so lah kayak membersihkan karang gigi 200.000. Terus produk utamanya semisal pemasangan kawat gigi 7 juta. Nah, akhirnya ini juga jadi fungsi kan eh, customer yang baru ketemu ketika langsung kita tawarin ke produk utama yang semisal harganya puluhan juta atau apa jutaan seperti itu kan dia mikir-mikir ya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengantisipasi itu ya. Jadi kita lempar produk turunannya yang memang harganya lebih murah biar dia tahu apa namanya jasa atau eh, servis kita. Nah, baru dikasih produk yang utama. Nah, itu strateginya seperti itu sebenarnya. Selain untuk meningkatkan profitable-nya. Itu Mas Muhammad. Mungkin ada lagi. Ini Mas Budiana siap baru gabung. Nah, itu ya. Ya, semoga nanti teman-teman yang eh, apa yang baru beriklan, mungkin banyak juga ya yang baru berikan kemudian affiliate produk orang atau udah lama berikan tapi boncos. Nah, pakai strategi ini teman-teman. Repeat order dan ini tadi apa tangga produk. Contoh ya, tak share ini boleh langsung komen tak share contohnya, contoh realnya biar teman-teman kebayang nih how to nyusun strateginya. Ntar ya. Nah, contoh ini ya, contoh ini. Teman-teman dari 6 hal ini nggak perlu semuanya dipakai ya, karena kan konteks kita beriklan ya, beriklan ya. Jadi, misal aku nggak ambil yang engage, qualify, sama promote. Membangun awareness dengan produk digital, kemudian kita iklanin dengan produk pancingan, kemudian yang beli kita tawarin lagi dengan produk utama, misal kayak gitu. Nah, ini contoh realnya. Pernah nggak sih teman-teman gini kena skenario ini? Ini tangga produk juga ya. Tangga produknya malah ini ya. Capture, nurture, qualify, promote, ascend, dan ascend ya. Ascendnya dua malah ini. Contoh nih ya. Teman-teman di bagian capture ini eh, melihat iklan di Meta, misal webinar gratis, keuangan atau HRD dan lain sebagainya. Kemudian masuk nih, ya, wah bagus nih, iseng-iseng masuk, ya ini iseng-iseng masuk, masuk ke grup WA, ya, grup WA, kemudian eh, di dalam grup WA itu di share webinar gratisnya. Nah, webinar gratisnya. Kemudian selesai webinar, teman-teman di apa ya? Dikasih promosi bahwasanya ketika teman-teman pengen versi yang full, teman-teman bisa join kelasnya, misal kayak gitu, ya, atau bisa ikut asuransinya, nah, atau bisa ikut umrohnya, nah kayak gitu, misal kayak gitu ya. Nah, ini yang webinar tadi ini tahap qualify teman-teman, edukasi. Nah, di sini teman-teman di tahap teman-teman ditawari produk yang semisal 4999 di webinarnya ini fase qualify sebenarnya. Ya, ini kebalik nih.
Nah, gini. Sorry ini salah. Nah, yang benar gini. Nah, oke ya. Nah, nih. Nah, di tahap webinar itu teman-teman sebenarnya itu di tahap nurture atau edukasi. Nah, habis itu kita qualify biasanya. Maksudnya gimana? Kan karena gratisan itu banyak yang FOMO, kemudian ada yang niat juga dengan topik itu, ada yang juga masih setengah-setengah. Nah, di fase edukasi Zoom itu, nah itu fase edukasi. Habis itu di akhirnya sih tawarin nih produk misal. Nah, ini untuk memfilter mana yang beneran, mana yang enggak. Nah, kayak gitu fasenya, ya kan? Nah, ketika ada yang orang beli ini, teman-teman bayangin, misal harganya 99 atau 49 ya. Kalau dihitung-hitung kan baru BEP aja ya, buat nalangin biaya iklan kan. Nah, kayak gitu modelnya. Oke, semisal udah, ya, semisal udah, kecuali harga linknya 500.000 kayak saya ya teman-teman. Ini biasanya langsung udah laba nih. Nah, habis itu baru yang udah join itu dikasih produk promote-nya, produk utamanya. Nah, role ini contoh realnya yang apa eh, tak pernah saya mainkan itu namanya webinar remarketing time, remaking time, sorry. Jadi ini targetnya itu untuk pemilik bisnis di mana kinerja karyawannya itu secara produktivitas turun. Nah, akhirnya kita pakai iklan, pakai webinar seperti itu, ada webinarnya ya, webinarnya. Kebetulan ini sama teman saya yang memang dia expert di HRD ya. Nah, habis itu kita tawarin coaching nih ya, coaching 500.000. Oke, habis itu udah merasa cocok. Nah, kita tawarin coaching yang personal di mana kita bisa baca wajah kayak gitu, baik untuk manajer-manajernya dan karyawan-karyawannya. Sama kita ada assessment talent mapping. Nah, kayak gitu. Nah, karena kepalanya atau CEO-nya udah mau, bisa kita tawarin ke seperusahaannya. Nah, ini kan bertingkat ya. Dari mulai rombongan 500.000, ini privatnya 1,5, sama big profitnya atau asennya 10 sampai 30 juta. Jadi kan ini bertingkat secara value dan secara harga. Nah, ini contoh realnya teman-teman. Nah, bisa dibayangkan nih. Jadi kan akhirnya teman-teman nggak cuma sodakoh aja ke Facebook ya kan. Jadi biasanya kan kalau yang awal-awal itu beriklan ke produk pertama, muter aja profit buat muter, akhirnya nggak ngambil profitnya. Nih, kayak gitu strateginya. Nah, mungkin ada pertanyaan silahkan teman-teman. Mas, kalau affiliate produk digital bisa. Bukannya, kalau mau affiliate ini Pak dan teman-teman pastikan ngiklan. Kalau nggak ngiklan teman-teman ya kayak di ini aja TikTok Shop ya. TikTok Shop teman-teman bikin konten harian katakan 10 atau 20. Jadi siapin aja ya 1.000 konten per bulan lah. Misal mau affiliate non iklan ya kayak di TikTok Shop itu loh. Nah ini saya bahas yang beriklan ya teman-teman. Gitu. Nah semoga tercerahkan ya di sini ya. Atau mungkin teman-teman sudah sering terperangkap metode ini. Nah nanti teman-teman semisal sering terperangkap seperti ini ya saatnya teman-teman membuat sendiri. Nah, kan udah tak kasih tahu kan caranya dan skemanya tentang produknya. Atau, nah kalau ini contoh real lagi, ini untuk target marketnya itu untuk anak sekolah SMA yang dia itu mau ke kuliah, ya. Nah, jadi
case-nya atau materinya atau topiknya itu menemukan passion untuk anak-anak SMA kayak gitu. Jadi misal kita kita pakainya paid promote seperti biasa kita masukkan ke grup juga ya iklan. Nah kemudian kita bikin webinar how to find your passion kayak gitu misal ya. Nah habis ikut webinar kita tawarin yang apa versi lengkapnya. Nah, webinar versi lengkapnya untuk menentukan biar nggak salah jurusan misalnya gitu. Nah, perbedaannya di setiap market itu biasanya daya beli. Nah, misal kan pelajar daya belinya 19 sampai 40 ribu nih. Tapi bedanya adalah ini nanti bisa ribuan ya. Ribuan orang per webinar itu bisa 1000, 10.000 ya gitu. Nah, habis itu dari ini yang udah join kita tawarin assessment namanya baca bakat tuh biar nggak salah milih jurusan. Nah ini contoh simpelnya ini. Nih dua dua hal ini yang sering tak pakai. Nah, nih tak jamin teman-teman nggak boncos deh. Malah malah untung berlipat biasanya. Dan bisa menekan kos iklan kayak gitu. Iya. Silahkan teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Oh betul Mas Nasir, seperti itu. Eh Di tangga produk itu kalau kita lihat kan ada dua tuh, vertikal dan horizontal. Kalau horizontal itu kan berkaitan dengan apa namanya value-nya ya. Value-nya itu bisa materi ya, bisa yang didapat barang-barangnya atau eksklusivitas bisa ya, privat misalnya gitu. Kemudian di vertikal yang garis vertikal kan harganya. Jadi nanti berbanding lurus. Tangganya seperti itu. Semakin tinggi value dan ilmu yang diberikan semakin besar, eksklusivitasnya juga semakin besar dan harganya juga semakin besar. Kalau aku biasanya itu ngasih tak kasih kayak gini. Biasanya produk pancingannya katakanlah 49 nih. Ya, 49 atau gratis misal produk intinya itu semisal 500 ribu sampai 750 ribu. Nah, produk utamanya bisa tak kasih 2,5 sampai 5 juta atau bahkan di 30 jutaan tadi loh teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi memang akhirnya di bagian awal itu kita jadi punya database banyak ya. Jadi satu teman-teman bisa jual satu produk big profitnya bisa jadi sama dengan teman-teman menjual 1.000 produk pancingannya. Nah, kayak gitu loh. Nah, itu bisa dijadiin pertimbangan. Oke, Mas Fahmi boleh lihat slide contoh kedua tadi. Oke, siap, Mas. Ya. Nah, ilmu ini jarang orang yang mau ngasih nih teman-teman. Karena ini memang rahasia dapurnya kan. Nah, karena pasti teman-teman masih polosan nih kayak gini iklannya. Aku yakin kan. Kalau masih ada apa komen mas saya boncos berarti teman-teman masih polosan kayak gini. Nah ini nggak perlu dijawab, nggak perlu dijawab ya. Tak kira teman-teman masih polosan kayak gini ketika ada komen kok boncos. Nah pasti ada, pasti mungkin masih ada kayak gini. Nah kita masuk ke ini. Ini ya contoh yang Mas Fahmi minta tadi. Ini target, ingat kalau bisa dalam satu digital market, digital produk itu membahas satu topik, ya, satu topik ya, yang kemudian ngincar satu audiens. Segmented nggak apa-apa, karena ini juga segmented kan, pelajar SMA yang mau dia jenjang karir ke kuliah. Nah, problemnya adalah bingung pilih jurusan. Nah, kayak gitu. Ini kita ngiklan atau paid promote, masukin grup, webinar gratisan. Kalau pengen yang full, biar tahu bagaimana memilih jurusannya. Nah, ini bayar 40 ribu. Mas, emang untung 40 ribu. Untung banget, teman-teman. Sumpah. Ini itu yang join bisa nyampe 1.000-an orang. 1.000, 2.000, bahkan 10.000. Ya, 10.000 anak-anak SMA ya.
Ini menurutku paling paling gampang yang kalau pengen teman-teman lakuin nih. Ini ini yang tak lakuin dulu pas sejak zaman SMS kuliah semester 4 kali ya. Nah, ini model kayak gini. Nah, habis itu assessment. Tuh, itu ya nanti bisa dipakai. Itu Mas Fahmi mungkin ada yang ditanyakan atau yang lain silahkan. Oke, siap. Ya, semoga ini ya teman-teman mencerahkan ya. Biar nanti iklannya nggak polosan lagi. Kalau sekarang iklan polosan mungkin agak boncos atau nggak so-so lah yang didapat kayak gitu. Tapi kalau buat latihan polosan dulu nggak apa-apa. Buat tujuannya ngapalin tool yang sudah ada di rekaman. Tuh. Oke, ini kita lanjut lagi ya. Ini udah contoh real yang, nah ini juga ada contoh realnya. Ini ya, eh dulu ini mah ini untuk penyusunannya boleh dibalik-balik ya teman-teman. Boleh dibalik-balik. eh nggak harus e-course, nggak harus buku dulu, nggak harus PDF dulu, boleh dibolak-balik. Sesuka teman-teman, sesuka sesuka market membutuhkan apa. Nah, jadi nggak ada yang pakem, yang awal itu harus PDF atau yang awal itu harus webinar enggak. Nah, ini aku juga pernah main, mungkin juga ada yang pernah join di e-course saya. Kebetulan itu saya itu pemain marketplace sama Meta Ads. Jadi kemarin pernah bikin e-course, kemudian tak iklanin nih, di mana e-courseku itu jadi produk awal. Kemudian cuma 49 tapi udah lengkap tuh. Habis itu tak share ini sebenarnya ini buku fisik cheat sheet-nya ya, cheat sheet-nya ini sama kemudian eh habis itu online coaching one on one. Nah, kayak gini. Ini bisa jadi tangga produk yang memang kalau contohnya yang tadi kan webinar, webinar. Nah, ini non webinar juga bisa kayak gini. Kalau dilihat secara value dan harga kan meningkat. Nah, kayak gini. Biasanya antara produk utama, ini produk utama dan produk big profitnya tak kaliin 10 kali lipat. Ya, ini 145, ini 1.500, 10 kali lipat kan. 10 kali lipat atau 20 kali lipat. Nah, kayak gitu. Karena memang value yang diberikan kan semakin besar ya. Kayak gitu. Dan effort yang kita pertaruhkan kan juga semakin besar. Tuh, teman-teman. Ya, ada juga kalau ini kan kita udah punya database seperti itu. Dengan ini juga bisa. Dulu kan pas zaman-zaman traktir kopi ya, kalau pernah teman-teman dapat iklannya. Saya ngiklan kemudian traktir kopi nih ya, harganya 419K aja. Nanti bisa udah bisa dapat apa ya? Rekaman video lah gitu. Mini course. Nah, ini mini course. Traktir kopi ini mini course. Mini mini course, mini course. Kemudian yang beli aku upselling atau ada tangga produk yang bagian e-course-nya yang full. Nah, habis itu baru nih online personal coaching sama ya. Harganya juga tak lipatin 10 kali lipat, 10 kali lipat. Nah, ini ya teman-teman kalau teman-teman ingin ke ranah produk digital. Tuh. Ini dari Mas Raka nih. Untuk iklannya bisa dimulai dari budget berapa nih Mas? Ehm, 17K dulu aja Mas. Baru mulai kan? Nah, goalnya apa? Goalnya Mas Raka tahu dulu tool-toolnya dan feelingnya dapat. Karena di iklan pertama sampai 10 mungkin Mas Raka belum dapat cuan tuh. Ya. Kalau ada linknya YouTube dan rekamannya di mana ya Mas bisa diakses? Oh ini Mas Ahmad Yaki. Iya Mas Ahmad. Ini udah tak kirim ke komennya.
Kalau bikin webinar kita harus nyewa narasumber yang kompeten ya. Eh, ada dua konteks ada dua konteks gini Pak Nasir. Satu, kalau berdasarkan expertise, contoh ini ya saya ya, kan berkaitan dengan meta, produk digital dan lain sebagainya. Ya, kita bisa ngomong sendiri karena berdasarkan personal branding, ya kan? Kalau konteksnya kita belum pede dan lain sebagainya, kita bisa kerjasama sama teman atau kita bayar ini, bayar yang kompeten. Nah, tentunya ketika pakai strategi yang kedua tadi, mengajak teman dan lain sebagainya, pastikan akadnya udah clear dulu Pak Nasir. Kadang sepengalaman sebenarnya ini apa ya, di balik kerjasama itu ada apa ya, ketika belum clear di awal, ketika nanti boom flashnya, katakanlah dapat 40 juta atau 50 juta, beda nanti rasanya. Ya, yang awalnya itu cuma apa, oh nggak apa-apa yuk ayo bikin iseng. Nah, awalnya iseng, ketika dapat itu nanti gondok-gondokan tuh yang punya hak gede siapa ketika belum terselesaikan di awal. Nah, kayak gitu. Ini eh, wanti-wanti aja kalau teman-teman nanti modelnya adalah kerjasama. Yang penting akadnya di awal selesai ya. Katakanlah 30-70. Buat saya 70, buat yang ngisi misal 30 kayak gitu. Karena kita kan ini ya apa modal iklan ya misal. Nah, skenario itu bisa digunain. Itu ya Pak Nasir. Kemudian ada Mas Muhammad nih. Mas, cara biar konten kita bisa rame yang view viral tanpa perlu iklan gimana Mas? Padahal personal branding masih dinilai kurang. Ah, gimana ya Mas? Ya konsisten kalau viral ya Mas. Karena gini ya, kita nggak bisa berharap setiap konten kita viral ya. Pasti dari katakanlah Mas Muhammad bikin nih 1.000 konten, pasti satu konten nanti ada yang naik. Nah, probabilitas itu yang mungkin harus diperbanyak. Nah, yang jadi pertanyaan, sehari udah bikin minimal 3 konten belum? Nah, itu. Sama pastikan konsisten main di industri yang misal Mas Ramdhani konsen di kesehatan ya udah ngomongnya itu aja. Jangan kutu loncat ya teman-teman. Lihat teman lain, oh dia ngomongin meta ads terus eh, lompat. Wah dia ngomongin affiliate lompat. Nah itu jangan. Nanti personal brandingnya nggak kebentuk tuh. Tuh silahkan ada yang lain. Nah ini ya, ini yang polosan, ini yang udah kita buat skenarionya, ya, beda kan akhirnya. Akhirnya teman-teman walaupun apa namanya ini gratisan, nanti biaya apa biaya iklannya udah ke cover di produk Qualify ini. Kemudian di produk promote atau produk utama ini teman-teman nggak ngiklan lagi, ya. Nah akhirnya apa untungnya ada di second dan third produknya kayak gitu. Ini untuk mengantisipasi kebontosannya. FBMP apa ya? Mas mau tanya untuk wah oh saya mohon maaf Mas Fahmi saya nggak pernah ini apa namanya jualan di Facebook Marketplace karena kan pada minta COD kan nggak mau transfer nanti effort nanti effortnya susah susah memfilter ini. Aku jarang eh, main di Facebook Marketplace Mas. Iklan landing page langsung punya database. Nah itu ya lebih enak. Kalau sekarang jual produk digital PDO gitu masih bagus nggak?
Masing-masing bagus saja sebenarnya. Karena PDF, e-course, webinar, dan lain sebagainya itu cuma bentuk produknya. Jadi nggak usah pusing apa bentuk produknya apa yang perlu dicari ini Mas judul dan value yang mau dijual. Sebenarnya itu walaupun bentuknya PDF sekedar email, saya jualan email ya teman-teman. Jadi konten saya, produk digital saya cuma tak kirim ke email ya. Nah, itu kan lebih maksudnya secara produk kan lebih di bawah dari PDF ya bentuknya ya, cuma tulisan di email. Tapi yang kita jual kan value-nya, isinya kan. Nah gitu, Mas. Jadi nggak usah terlalu memikirkan bentuknya. Tuh. Mas itu bisa di-share via WA. Maksudnya apa ya, Mas? Share via WA ya. Oke, silahkan teman-teman. Masih ada 5 menit lagi mungkin untuk tiga penanya kali ya. Silahkan. Izin ngopi dulu teman-teman. Oke, siap. Ini dari Mas Didin. Materinya saya upload di sini ya, Mas Didin. Silahkan nanti bisa cek aja. Oke. Nah, ini dari Mbak Delta Mbak atau Mas? Mas Delta Rahwanda. Mas, kenapa jumlah yang melihat iklan kita lama-lama menurun? Padahal baca apakah emang begitu pula dari Facebook? Nah, ini udah berapa bulan ya iklan tayangnya, Mas? Kalau udah memang udah berbulan-bulan, 1 tahun, oh setahun ya? Emang kayak gitu, Mas. Contoh iklan Meta Ads ini lah produk apa namanya ngaji Meta ini. Ini kan udah tayang hampir setahun ya. Nah, itu secara berkala kita harus ganti kreatif, Mas. Kreatif iklannya. Karena eh, bisa jadi nanti satu orang itu bisa melihat 3 sampai 5 orang. Nah, matriks yang menentukan di sini adalah frekuensi, Mas Delta. Jadi Mas Delta nanti bisa lihat di dashboard, kemudian ditambahin metrik frekuensi namanya. Nah, dilihat tuh di frekuensi, nilai apa, angkanya berapa. Ketika angkanya 3, 5, berarti satu orang udah rata-rata udah ngelihat 5 kali iklan kita. Nah, artinya kan udah apa ya, udah bosen ya. Nah, maka diperlukanlah pembaruan. Nah, mungkin kayak gitu sih cara aspek logikanya. Tuh, Mas. Nanti bisa lihat di metrik frekuensi ya. Mas, maaf, dari tangga qualify itu apa masih? Ya, semuanya follow up, Pak Toto. Semua follow up, ya. Jadi teman-teman hilangkan mindset langsung closing ya. Nggak ada yang bisa langsung closing, ya. Kecuali secara personal branding kita udah oke, ya. Kita iklanin atau kita sentil aja closing. Tapi teman-teman harus lihat posisi sekarang di mana. Nah, ketika udah oke, nah nanti follow up-nya cuma ya sentil-sentil aja udah closing. Tapi ketika belum, ya perlu program follow up. Nah, Pak Toto dan teman-teman, program follow up saya tak desain itu 100 hari, 100 hari seperti itu. Jadi ya biasanya belinya itu di minggu kedua, ada juga yang minggu keempat, bulan kedua, bulan ketiga itu ada. Jadi satu customer itu memang tak jaga sampai 100 hari untuk follow up-nya. Mas, ini ada upsell ke materi premium atau memang premium aja ya? Kalau ini premium, Mas. Kalau ngaji Meta Ads itu premium semua nih. Nggak ada upsellingnya. Karena karena ada program lain kalau pengen apa namanya konsen ke profesional di privat Meta itu loh. Jadi ini memang premium semua, nggak ada upsellingnya. Gitu. Sebenarnya make ini udah menurutku kalau sebulan 5 sampai 10 cash bisa sih, teman-teman. Udah bisa banget menurutku.
Kalau mensiasati misal pakai akun Facebook baru, apakah normal kayak semula ya, Mas? Enggak sih, Mas. Kemungkinan performanya enggak kayak iklan yang awal sih menurutku ya. Tapi dicoba aja. Tapi dicoba aja. Tuh. Ada lagi, teman-teman, silahkan. Ya, teman-teman, nanti rekamanannya ini langsung eh, eh, aku langsung upload di ini ya, di ngajimeta.com/masteri ya. Nanti bisa dipantengin. Ini Pak Toto. Untuk follow follow untuk follow up efektif email atau WA saya semuanya Pak Toto, semuanya. Malah tiga saya Pak Toto. Satu, dari iklan saya pasti nanti nyangkutnya database ke email dan WA. Kalau email itu harian, ya. Kalau WA itu per mingguan, kayak gitu. Nah, sama follow up-nya by namanya custom audience dan lookalike audience. Jadi orang-orang yang udah masuk ke database atau masuk landing page, datanya udah kita grab. Kita bisa retargeting lagi atau kita iklanin lagi. Jadi malah tiga tahap. Karena inti dari berikan itu di fase follow up ini loh. Ya, Facebook Ads hanya menghasilkan lead, bukan closing. Closing ya di chasing sama customer relationship manajemennya. Closing ada di follow up, chasing dan customer relationship manajemennya kayak gitu. Sama tipsnya BC gini ya Pak Toto dan teman-teman, jangan asal blast, pastikan nyebutin nama minimal ya. Kalau sekedar blast ya dicuekin nanti ya. Tingkat closingnya pasti rendah itu. Gitu, itu ya teman-teman. Kalau mensiasati, misal pakai akun Facebook baru apakah normal kayak semula? Wah ini ada ini Mas, Mas Fahmi bisa jawab nih di scale out Mas audiensnya. Nah, Mas Dilda benar ini masukan dari Mas Fahmi. Pakai lookalike atau kalau enggak ada dua cara nih, Mas Delta biar audiensnya semakin besar lagi. Pertama, lookalike audience. Kedua, mainin ASC-nya. Nah, dua itu ya, Mas Delta. Tapi di dalam ASC-nya harus dimasukin dulu pixel data awalnya, biar dia nggak ngawur nyariinnya. Nah, gitu Mas Delta. Ada dua cara biar apa namanya? Karena udah setahun tuh di scale out lagi audiensnya biar lebar. Lookalike 1 sampai 2% aja. Oke, lookalike-nya. Sama yang kedua mainin ASC-nya. Kalau aku prefer ke ASC. Tuh, gitu. Mas Delta. Terima kasih Mas Fahmi. Ada lagi teman-teman? Udah. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa ketemu lagi di ngaji meta pada subuh ya teman-teman. Besok Sabtu spesial Ramadan. Itu babakan CSing dan CRM karena spesial Ramadan kayak gitu. Oke, izin saya review kembali ya hari ini ya teman-teman. Hari ini kita udah banyak bahas ya dengan tema apa tangga produk ya, di mana tangga produk itu teman-teman bisa gunain biar teman-teman nanti nggak boncos satu, yang kedua dapat big profit 3 kali lipat bahkan 5 kali lipat ya, biar teman-teman nggak cuma sodakoh aja di Facebook Ads ya, itu teman-teman. Kemudian ini sekedar mengingatkan teman-teman, semisal teman-teman eh, apa pengen ikut rutinan, kita ada program rutinan gratis ya, premium semua ini ngaji Meta Ads seperti ini ya. Kalau hari Senin ya untuk produk digital, Sabtu pagi Facebook Ads secara umum. Itu teman-teman.
Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat happy Ramadan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat beristirahat.